Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki rungokno ki ya, iki penting ya ini. Aku mau teringat waktu ndonga Palestina gini. Catatanku begini. Ada orang yang mengatakan kita sudah berdoa lama puluhan tahun terkait dengan Palestina, tapi ternyata doa itu tidak manjur atau tidak kabulkan seperti itu. Ada juga yang berkata begini, kenapa hizibnya itu tidak ditujukan untuk Israel? Nah, ini perlu saya sampaikan kepada kamu semuanya. Begini ya, berdoa itu yang jelas ketika kamu mengaku muslim itu penting. Ya, penting berdoa itu. Ayat-ayat Al-Quran kan banyak kan menjelaskan tentang itu. Bahkan berdoa itu saya katakan pembeda antara muslim dan kafir. Wong kafir usah gelem berdoa. Wong sing ingkar Tuhan usah gelem berdoa. Sing kafir maksud saya sing ingkar Tuhan gitu ya. Orang ateis lah gampangnya begitu ya. Orang ateis itu kan nggak mau berdoa, ya mau benar nggak percaya Tuhan, gitu ya. Jadi orang berdoa itu adalah pembeda antara orang ateis dan orang muslim. Karena orang ateis pasti nggak mau berdoa karena dia tidak mempercayai Tuhan. Ayat-ayat Al-Quran banyak toh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'ani falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kemudian juga ada hadis banyak itu. Ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu otaknya ibadah, doa itu adalah senjatanya kaum. Masa mendoakan rakyat Palestina diberi kemenangan lepas dari penjajahan aja kita tidak mau. Saya katakan ya, saya itu paling sering berdoa saya tujukan itu kepada Palestina. Kalau saya wiridan biasa itu jarang saya tujukan. Itu hanya takor berdakwah aja. Gitu. Misalkan wasahir lana itu gak saya tujukan kepada siapa-siapa. Ya pokoknya saya takaruk ngungkal doa. Tetapi kalau untuk Palestina itu sangat sering saya lakukan, paling sering. Ya biasanya saya katakan, ya Allah, jenengan paringi kekuatan para pejuang Palestina. Ya. Jenengan permalukan Israel dan konco-koncone, saged dikalahkan. Dan nanti mereka yang membela Israel, mereka diberi hal-hal yang di luar dugaan kita, buah penyakit, buah pos. Harus gitu kita, dan itu yakin. Kita harus yakin seperti itu. Nah, kalau orang yang meragukan, nyatanya Israel masih ada seperti itu dengan doa, ya saya balik bertanya. Oke lah, saya bertanya balik ini. Apakah dengan tidak berdoa, dengan upaya-upaya yang sifatnya lahir itu juga berhasil mengenyahkan Israel? Nyatanya kan juga belum tuh. Sami mawon. Mereka yang berjuang dan sebagainya, yang berperang nyatanya juga sama saja. Itu. Kalau itu kita mengkontraskan, tapi seharusnya tidaklah. Karena saya sering mengatakan bahwa usaha itu ada lahir, ada batin, dan gitu toh. Usaha lahir itu adalah ya kita melakukan seruan sumbangan-sumbangan, kita menyuruhkan perjuangan mendukung rakyat Palestina, bahkan yang dekat sana ikut berjuang melawan Israel, dan batin adalah berdoa. Itu salah satu usaha. Saya mengenai usaha itu lahir batin gitu. Tidak mengkontraskan antara doa dan usaha. Usaha ya ada dua, lahir dan batin. Ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, saya mengenai bahwa merubah ini atau berupaya atau ikhtiar ini ya yughayyiru ma itu artinya ikhtiar yang lahir dan yang batin. Ya, itu saya mengenai seperti itu gitu. Walaupun nanti di dalam tafsir misalnya tafsir Tobari atau tafsir Bedawi atau tafsir Al-Ibris itu mengatakan bahwa masuk yughayyiru biqaumin adalah Allah itu tidak merubah nikmat-nikmat yang diberikan oleh satu kaum kecuali kaum sendiri itu telah merubahnya. Itu seperti itu. Itu pun bagi saya juga bisa saya maknai bahwa nikmat itu sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kan gitu. Kamu enggak akan bisa menghitung nikmat yang telah kami berikan, kan gitu kata Allah. Ya, salah satu wujud nikmat itu apa?
Ya nikmat kita mampu berikhtiar untuk berdoa mendoakan kepada rakyat Palestina. Itu juga salah satu bentuk ikhtiar. Jangan dianggap kalau ayat ini hanya ikhtiar atau merubah itu hanya sifatnya yang zahir saja, usaha yang zahir saja, tapi usaha yang batin itu. Kita mampu berdoa itu kan sudah ikhtiar ini. Kepada Allah gitu. Ini gitu ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan kenapa hizibnya itu tidak diempankan kepada Israel. Saya katakan, ingat, kita itu berdoa, bukan memerintah Allah. Kalau memerintah Allah ya pasti beda gitu. Siapa yang bisa merintah Allah gitu? Kita berdoa itu meminta. Kalau meminta itu sak paring paring. Pertama itu. Dan yang kedua yang paling penting, apa amal kita? Apa lakon kita? Apa istiqomah kita? Kita kan masih jauh dari bagaimana berdoa ngamali wiritan itu dengan sangat serius. Kan masih jauh gitu. Mungkin beda kamu kalau berusaha yang sifatnya lahir itu sangat serius, kamu tekuni siang malam kamu pikirkan, kan begitu kalau usaha. Misal katalah gampangannya, misalkan kalau kamu mau membuat sesuatu lah, itu kamu berpikir gini, wah gimana caranya seterusnya gitu. Itu serius itu dan lama. Tapi kalau berdoa kan kita tidak, gitu aja. Tidak pernah kamu melakukan tirakat dan seterusnya dengan sepenuh hati, itu kan belum. Jadi jangan sok merasa kita itu sudah hebat gitu loh. Gitu loh. Jangan sok merasa hebat, kan saya katakan kita itu selalu berusaha istiqomah berdoa wiritan entah nanti sampai kapan, dan ini dalam rangka mengungkap doa-doa kita. Gitu loh. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.